Hai sahabat kakak semua, halo. Udah ya? Udah mulai, halo. Halo. Udah mulai belum? Sudah. Coba kita pakai filter lucu-lucu kali ya kak, biar Oh, sahabat boleh. kakaknya juga biar rame. makin rame kita sambil nunggu-nunggu teman-teman. Halo Cantika, ada siapa lagi? Ada Yunita. Ada Rini, ada Mariana, ada Jamal, ada Vio juga. Halo semuanya. Sahabat kakak yang di TikTok dan Instagram, hai. Yuk ngumpul-ngumpul semua, soalnya kita mau bahas soal tes akademik beasiswa Jitu 2024 yang bakal dilakukan hari Sabtu ini banget gak sih, ke tanggal 27 April 2024 Jam 9. Betul banget, dan udah deket banget, jadi berarti persiapannya mesti makin mantep gak sih, mesti makin Dipersiapkan tentunya. yes, betul banget. Nah, Buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan nih, boleh silakan langsung aja di komen ataupun di kolom chat. Bisa ditanyakan. Kita live di 2 platform ya. Jadi buat teman-teman yang punya IG, halo teman-teman yang lagi dari IG, terus teman-teman yang dari TikTok juga. Halo semuanya. dari Kak Rizal Mabar FF. Wah, kayaknya mungkin bisa ya Kak, nanti kita bikin kegiatan Mabar FF ya. Terima kasih Kak Rizal buat usulannya. Nanti kalau misalnya kamu penasaran, jangan lupa pantengin story-nya ya Kakak. Halo Natasha. Halo Natasha. Hai Jenis Dika Koirun. Halo Nat, apa kabar kamu? Wah, sudah ada banyak pertanyaan nih. Oke, nanti kita langsung jawab aja. Kita kumpulin dulu nih pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman. Oh, ada yang nanya perkenalan nih. Belum pada perkenalan. Kita belum kenalan. Mungkin Jenis boleh kenalan dulu. Jadi, halo sahabat kakak yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di platform ungu dan platform hitam. Perkenalkan, aku Jenis, aku social media spesialis dari Yayasan Kokalbe. Nah, di samping aku ada Kak Koirun sebagai Halo semuanya, aku program spesialis di Yayasan Kokalbe, ngurusin seluruh program tentunya, salah satunya juga Jitu ini. Jadi jelas ini teman-teman bakal langsung nanya-nanya sama Kita dari kakaknya langsung, jadi biar nggak usah bingung-bingung lagi kan ya teman-teman. Daripada bingung-bingung, kita mau jelasin dulu kali ya apa itu beasiswa Jitu dan tes akademiknya. Nah, pertama-tama tes beasiswa Jitunya dulu nih. Beasiswa Jitu adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk perempuan di Indonesia yang mau masuk kuliah atau yang lagi kuliah di tahun pertama. Tujuannya itu buat pemerataan akses ke perguruan tinggi. Nah, untuk beasiswa Jitu sendiri diperuntukkan untuk sahabat kakak yang berasal dari 20 target daerah yang bisa dilihat di buku panduan. Tapi kalau misalnya pengen kuliah di luar target daerah, juga boleh banget. Yang penting KTP sama kakaknya menunjukkan bahwa dia berasal dari target daerahnya. Nah, untuk rangkaian seleksi tes beasiswa Jitu ini kemarin udah nih seleksi administrasi. Terus yang bakal diadakan dalam waktu dekat ini ada tes akademiknya yang bakal kita bahas sekarang. Mungkin sebelum itu kita pengen ucapin selamat dulu nih Jen, buat teman-teman semua, juga sahabat kakak yang sudah lulus seleksi administrasi. Jadi kita kemarin sudah seleksi cukup lama dan cukup sengit banget nih, soalnya banyak banget aplikannya. Jadi yang kita menerima total 2.700 lebih aplikan dari 20 asal daerah, dan kita sudah menyeleksi, tim program sudah menyeleksi dan menjadi 669. Ya, jadi cukup ketat sih ya. Dan juga sebenarnya tadi kan sudah dibilangin sama Jenis, kita memang beasiswa ini khusus untuk perempuan. Tapi sebenarnya kalau misalnya secara tujuannya itu fokus mencari talenta-talenta perempuan dari daerah-daerah terluar Indonesia agar mereka bisa menjadi agen perubahan gitu, Jen.
Jadi untuk beasiswa ini nggak cuma beasiswa dalam hal pendidikan, jadi nggak cuma tuition atau uang kuliah, tapi ada juga mentoring, ada juga capacity building selama teman-teman sahabat kakak nantinya menjadi penerima beasiswa di Yayasan Kokalbe. Seru Gitu. Jen, wah udah mulai banyak nih, jadi mungkin kita bisa langsung tanya jawab kali ya. Jadi kita bacakan pertanyaan dari platform Item terlebih dahulu. Ada iya. dari Kak Dazak Juliani. Halo Kak, mau tanya nih untuk esai pada tes akademiknya tulis tangan gak Kak? Oke, halo semuanya. Jadi tadi agak sedikit ke belakang dulu. Jadi kalau misalnya untuk lulus beasiswa Jitu kita ada 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi, kedua adalah tes akademik, dan ketiga adalah tes wawancara. Nanti setelah itu kita ada registrasi ulang dan akhirnya bisa menjadi penerima beasiswa dengan proses tersebut, melewati proses tersebut. Nah kalau misalnya untuk tes akademiknya sendiri, teman-teman semua yang sudah menerima email pemberitahuan resmi tentang tes akademiknya. Jadi tes akademik ini akan diadakan di tanggal 27 April, Sabtu ini 27 April, dan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan ini tuh online ya teman-teman, melalui pertanyaan-pertanyaan nanti dijawab melalui Google Form gitu, dan semuanya akan langsung di Google Form tanpa harus mengupload atau mengunggah dokumen lainnya gitu. Mungkin udah terjawab kali ya dengan Desak Julian. Nah jadi di situ ada 2 bagian, ada tes, geser dikit kali ya. ada tes pilihan ganda, di mana itu kita akan menanyakan beberapa tes akademik dengan ada bahasa, ada sains, ada pengetahuan sosial, ada numerikal juga. Jadi ada sedikit matematika dan analisis. Jadi di bahasa itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi teman-teman ini sangat mudah sih kalau menurut kita ya. Maksudnya cukup untuk teman-teman menguji akademiknya teman-teman, dimana itu ada 30 soal gitu ya. Di awal-awal tuh pilihan ganda semua. Teman-teman silahkan memilih jawaban yang benar dan sesuai dengan tentunya menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan kita nggak ada sistem sistem minus teman-teman, poin pengurangan tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang jadi teman-teman jawab semuanya, jangan ada yang terlewat kayak gitu. Itu untuk 30 pilihan gandanya, tes potensi akademiknya, dan ada tes penulisan esainya juga di bagian akhir. Di penulisan esai itu ada 3 tuh penulisan esai. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu akan seputar pengenalan dirinya teman-teman gitu. Jadi pengalamannya teman-teman dalam berorganisasi, dalam pengalaman akademiknya teman-teman dan non akademik, dan juga tentang aspirasinya teman-teman gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sih sebenarnya perlu teman-teman latihannya gimana nih Kak untuk penulisan esai. Ya teman-teman mengenal dirinya teman-teman gitu kan, dan juga lebih ke cara jawab esai itu yang baik seperti apa. Karena jawab esai itu kan walaupun uraian gitu kan, tapi kan kita harus di situ harus jawabnya tepat ya, dan juga singkat, jangan terlalu panjang tapi juga nggak boleh terlalu pendek, karena nanti jadinya kita tidak bisa mengenal teman-teman gitu, sahabat kakak atau peserta yang akan calon penerima beasiswa gitu. Dan ada 3 pertanyaan, jadi ada 30 pilihan ganda dan 3 pertanyaan esai. Keseluruhannya diberikan waktu selama 180 menit gitu. Itu aja kali ya. Nah, ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke pertanyaan lain, aku mau infoin dulu sebentar nih ke sahabat kakak. Kalau sahabat kakak bisa banget lihat tips-tips buat tes akademik beasiswa di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya Yayasan Kokalbe. Nah, juga ada versi artikelnya dari tips-tips tersebut yang bisa sahabat kakak baca biar membantu dalam proses persiapan menuju tes akademik beasiswa Jitu di hari Sabtu nanti. Nah, aku mau masuk nih ke pertanyaan dari
Kak Jamal, Kak mau tanya poin personalnya itu poin per soal itu sama atau enggak Kak? Untuk yang pilihan ganda, iya sama. Ada Yang kesalahan ganda teknis sama. maaf sahabat kakak. Dan gandanya sama, betul 30 poin. Terus juga esainya kita cara penilaiannya sama. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jamal, Kak untuk kuota penerimaannya kira-kira berapa Kak? Boleh dia nggak Kak Irun? Kita tahun ini inginnya sebanyak-banyaknya, jadi teman-teman yang jelas ngelewatin passing grade kami akan bisa mendapatkan beasiswa. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak BRD, wah LV, apakah saat tes harus on cam dan apakah bisa pakai HP? Untuk yang pertanyaan ini aku izin jawab karena sesuai penjelasan dari Kak Koirun tadi, tes akan dilakukan di Google Form. Jadi sahabat kakak nggak perlu ikut Zoom dan nggak perlu ikut Google Meet. Jadi sahabat kakak cuma mengerjakan langsung di Google Form yang disediakan Melalui link yang kita sudah kirim kirimkan. melalui email dari tim rekrutmen beasiswa. Nah, untuk aku coba lihat lagi pertanyaannya. Oke, untuk bisa pakai HP atau enggak, bisa banget sahabat kakak, senyamannya sahabat kakak aja ya, lebih suka di laptop atau lebih suka di HP dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat sahabat kakak lagi kerjain. Nah, aku mau bacain pertanyaan lagi dari Kak Hir Rain. Per soal esainya itu minimal berapa kata Kak? Oke, di 250 kata kakak Hirian ya tadi. 250 kata minimal ya teman-teman. Jadi bukan huruf tapi kata. Jadi minimalnya adalah 250. Lebih boleh tapi kurang jangan, karena nanti kalau misalnya kurang ada apa nih di bagian untuk penilaian di bagian di bagian banyaknya kata nanti jadinya kurang gitu. Tuh ya. Dari Kak Desak Juliani, baik terima kasih banyak. Sama-sama. Nah yuk sahabat kakak yang di platform Item juga aktif bertanya-tanya yuk. Soalnya mumpung lagi dijawab sama Kak Koirun yang merupakan program spesialis dari Yayasan Kokalbe. Jadi sahabat kakak bisa dibilang langsung bertanya ke orang yang tepat. Gitu. Tuh ada pertanyaan Jen, Fitri Lala. setiap tahun ada programnya ya Kak. Soalnya aku baru follow. Wah senang banget sudah bergabung di Yayasan Kokalbe Fitri dan udah follow kita. Iya, kita ada program tahunan beasiswa dan macam-macam bentuknya, maksudnya programnya gitu. Jadi kita ada yang kali ini yang kita lagi tanya jawab adalah beasiswa Jitu. Tapi kita juga ada program-program lainnya. Jadi teman-teman bisa cek di website kami www.yayasankokalbe.org atau teman-teman juga bisa lihat sosial media kami. Dari Kak Grace, halo Kak Grace, gak apa-apa banget, kita ngasih ngobrol-ngobrol santai juga. Dan kalau misalnya Kak Grace ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan aja ke kolom komentar. Iya, passing grade-nya berapa? Kalau untuk tes akademik 75% Kak. Kalau teman-teman yang lulus di angka 75%, teman-teman akan bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu wawancara. Gitu. Dan dari Kak NMN Hamir, Kak mengenai esainya buat baru lagi atau bikin esai yang kemarin? Oke, pastinya pertanyaannya akan beda ya. Pertanyaan akan beda. Jadi teman-teman akan membahas hal yang kita tanyakan gitu. Tapi seperti yang kemarin kira-kira dari struktur, terus juga pertanyaan gak jauh-jauh dari pengenalan diri teman-teman. Karena kita ingin kenal teman-teman lebih jauh, nggak cuma penggalian diri teman-teman, tapi kita ingin tahu cara berpikirnya teman-teman seperti apa gitu melalui tulisan gitu. Jadi teman-teman bisa baca lebih bisa mengerjakannya juga, menjawab pertanyaannya bisa lebih sistematis juga. Dan yang paling penting sebenarnya pada saat menjawab esai, teman-teman jangan gunakan
media seperti internet, terus di copy paste langsung ataupun AI lainnya, karena di sistem kami kita bisa ketahuan kalau teman-teman itu melakukan plagiarisme atau misalnya copy paste langsung, itu langsung deh di sistem ke kita langsung tahu, terus dia langsung merah gitu. Jadi teman-teman, kita harapkan teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri dan jujur karya teman-teman sendiri. Ini itu perlu di highlight banget. Nah, aku mau pindah ke platform Ikam. Maaf Kak, untuk materi TPA-nya apakah soalnya sama dengan soal UTBK? Iya, mirip, betul. Secara format iya mirip, pertanyaan-pertanyaannya juga kita pastikan bisa dikerjakan oleh teman-teman yang lulusan SMA atau udah gap year 2 tahun, ataupun teman-teman yang masih sekarang SMA atau sekarang lagi kuliah, itu semua bisa mengerjakan gitu. Jadi sederhana pertanyaan-pertanyaan, cuma teman-teman harus teliti ya nggak Jen? Soalnya kadang-kadang tuh kalau misalnya teman-teman ngerjain pilihan ganda, ini udah pasti langsung dicentang gitu. Teman-teman pastikan punya waktu untuk mengecek kembali seluruh jawabannya teman-teman gitu. Jangan sampai kata-kata seperti kecuali atau yang bukan tuh kelewatan ya Kak, soalnya tidak ya, betul suka agak-agak ada jebakan Batman ya kalau misal pertanyaan kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja, karena kita juga sudah memberikan waktu 180 menit untuk mengerjakannya, dimana kita anggap waktu itu cukup untuk teman-teman mengerjakannya. Dan perlu diketahui nih, Jen suka lupa anak-anak, kan ini Indonesia Timur, biasanya kebanyakan dari teman-teman kita yang berada di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah. Untuk tesnya sendiri, tesnya diadakannya itu mengikuti zona waktu Indonesia Barat, yaitu jam 9 WIB sampai jam 12. Jadi 180 menit. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan jamnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman lagi ada di Papua nih, berarti teman-teman baru buka linknya pada saat jam 11, karena kita beda 2 jam ya kan. Kalau misal teman-teman ada yang di bagian tengah seperti Sulawesi, nah teman-teman bisa bukanya jam 10 WIT tengah, waktu Indonesia Tengah gitu, karena bedanya 1 jam. Gitu perlu diingat banget, karena biasanya waktu kebanyakan teman-teman tuh udah nanya-nanya, udah memburu semua admin kita gitu kan, aku belum dibuka ya link tesnya gitu, padahal waktunya memang belum, karena kan beda waktu, beda zona waktu gitu. Kita akan membukanya tepat jam pukul 9 dan dan tepat juga untuk menutupnya di jam 12. Jadi teman-teman kalau misalnya memang sudah waktunya sudah mau habis, terus teman-teman misalnya ada beberapa yang belum bisa, langsung aja dikirim, jangan dilewatin, karena kalau misalnya enggak nanti teman-teman jadinya terlewat deh ngerjain soalnya. Iya, sayang banget. Nah, aku mau pindah ke pertanyaan. Kebetulan banget nih di platform ungu dan platform hitam ada pertanyaan yang sama. Untuk soal esainya tulis tangan gak Kak? Untuk soal esainya aku izin jawab. Betul banget, langsung aja diketik di Google Form yang disediakan, yang ada di link yang di dalam email yang dikirim oleh tim rekrutmen. Agak belibet ya, maaf. Jadi singkatnya, untuk esainya itu bukan tulis tangan, bukan di print, jadi sahabat kakak langsung aja kerjain di Google link yang sudah tersedia. Betul. Di tes link yang atau tautan yang sudah tersedia. Ada pertanyaan nih dari Kak. Tadi aku lihat. Kalau gak ikut Google Meet-nya nggak apa-apa, nggak. Untuk tes akademik beasiswa Jitu ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, langsung dikerjain, jadi nggak ada Google Meet dan nggak ada Zoom-nya juga selama mengerjakan tes beasiswa. Dilakukan secara mandiri teman-teman dengan perangkatnya teman-teman masing-masing. Terus ada pertanyaan nih dari Desak atau Desak Juliani di platform hitam. Jadi Kak, untuk tes akademik cuma ada 2 bagian ya, 30 nomor PG atau pilihan ganda dan juga 3 pertanyaan esai. Iya betul, 2 bagian, dimana teman-teman coba dibaca baik-baik. Dan jangan lupa teman-teman sudah melengkapi dipencet atau misalnya diklik bagian kirim agar memastikan teman-teman sudah mengirim atau submit tesnya teman-teman.
Nah, aku mau bacain pertanyaan dari Itu tuh yang naik G6. Oh. Bawa. Iya, dari 3 pertanyaan saya apakah penulisannya dipisah atau digabungkan? Nah, mungkin yang pertanyaan ini bisa digabung juga kali ya Kak sama yang nanya. Kalau yang 250 kata itu buat tiga-tiganya atau per satu pertanyaan nih, boy? Kak Koirun. Per pertanyaan, Pak. Jadi jawab esainya per pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Masing-masing teman-teman harus jawab minimal 250 kata. Lalu, oke, kita pindah ke platform item dulu, Kak. Di kartu hasil seleksi administrasiku kok nggak ada fotonya, padahal pas daftar sudah diunggah. Kak Koirun boleh dibantu? Iya, nggak apa-apa. Nanti pada saat next seleksinya akan ada ya. Kemungkinan di bagian kamu berarti ukuran atau size di image yang kamu berikan itu nggak pas gitu, jadinya formatnya nggak kekirim gitu. Karena kita pakai langsung otomatis sih Jen, jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngecek. Maksudnya kita cek memang yang nggak bisa itu biasanya karena kesalahan atau ukuran dari fotonya gitu. Jadi nggak ke ini. Tapi nggak apa-apa, tetap masih sah kok hasil yang kamu terima. Aku bacakan. Oh, dari Kak Mucimon sama-sama. Dari platform yang warna ungu. Kak, kalau misalnya jam 9 sampai 12 tuh kita ada acara, boleh minta pengunduran waktu pengerjaan nggak, Kak? Enggak. Semuanya sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, jam 9 sampai jam 12. Teman-teman boleh masuk maksudnya misalnya Kak, aku masih ada tugas di kampus gitu, misalnya sampai jam 10 gitu. Ya silakan teman-teman bisa mengakses linknya tetap jam 10, tapi tetap kita akan tutup di waktu yang sama. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan durasi atau pengunduran. Silakan teman-teman bisa menyesuaikannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada itu, coba diskusikan dengan pihak-pihak lainnya agar teman-teman bisa tetap mengerjakan tes ini gitu. Nah, lalu aku pindah ke platform sebelah. Kak, kalau misalnya keterima beasiswa ini tapi nggak keterima di PTN manapun, itu bagaimana ya, Kak? Dari siapa? Dari Kak Hartfield. Halo teman-teman, nggak usah kecil hati, kita akan memberikan waktu. Teman-teman kalau misalnya keterima beasiswa kami, kita akan tetap memberikan waktu sampai Oktober. Jadi cukup waktu untuk teman-teman mencari kuliah ya, jalur mandiri ataupun jalur perguruan tinggi yang swasta, karena kita sendiri tidak ada membatasi untuk perguruan tingginya harus negeri, nggak ada. Hanya kita memang fokus pada program-program tujuan kami gitu, program-program target. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pada saat kita kan selalu ada registrasi ulang nih Jen, dan juga pada saat diwawancara tuh sebenarnya di situ adalah kita nanya lagi gitu kan, akan ngambil perguruan misalnya jurusan apa dan lainnya. Nah itu tuh menjadi basis kita sih gitu. Dari situ. Dari Desa Giuliani, sama-sama. Makasih. Oh, minimal 250 kata ya. Jadi boleh lebih ketika teman-teman mau menuliskan esainya, tapi tidak boleh, baiknya tidak kurang, karena kalau misal kurang nanti nilainya untuk esainya jadinya nggak yang bagian format esainya jadi kurang deh. Betul banget. Terus selain itu esai juga bisa menjadi ajang kita buat kasih tahu opini kita nggak sih, Kak? Yes. Dan juga ilmu-ilmu yang kita udah ada. Jadi kita. malah penggalian diri kamu, dimana kita pengen denger nih ide-ide kreatif kamu, ide inisiatif kamu, dan juga sebenarnya kamu itu seperti apa gitu dalam pertanyaan-pertanyaannya, pengalaman kamu seperti apa. Jadi bisa banget teman-teman, silakan. Tapi balik lagi teman-teman, karena waktunya juga terbatas, jadi teman-teman harus mencoba untuk merangkum gitu kan ya. Menulisnya jangan terlalu banyak. Sebenarnya kok isinya tuh berulang gitu, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi straightforward kalau bisa, teman-teman coba maximizing kesempatan ini. Aku mau
mau pindah ke platform sebelah dulu. Kak, kalau misalnya jurusan yang saya masuk itu beda sama jurusan yang ada di pendaftaran awal, tapi tetap ada di bidang yang sama, itu untuk diperbolehkan nggak Kak Koirun? Ya, nanti kita komunikasikan pada saat teman-teman wawancara dan juga registrasi ulang sih. Akan ada pembicaraan itu tentang jurusan. Kita harapkan tidak pindah, tapi kalau misalnya perbedaannya juga tidak terlalu signifikan gitu, misal tiba-tiba dari teman-teman nih bilangnya dokter awalnya, tapi terus tiba-tiba jadi akuntansi. Nah itu kan kelihatan banget bahwa teman-teman itu tidak memikirkan dengan baik bagaimana teman-teman tuh sebenarnya kesukaan atau misalnya cita-cita serta minatnya teman-teman gitu. Jadi itu perlu dipertanyakan. Jadi kami akan menanyakan kembali pada saat wawancara mengenai hal tersebut, karena itu terlihat dari komitmen juga kan Jen, maksudnya pasti kita tanyakan gitu. Dari platform Kak, ini live-nya kesimpan kan Kak? Tentu saja kesimpan di Instagram dan juga YouTube platform merah di Nanti tuh ada juga yang nanya Jen, Kak kalau mandiri itu tetap ada tes nggak sih masuk PTN-nya? Iya. Teman-teman semua, sahabat kakak perlu diingat kembali bahwa Yayasan Kopalbe tidak bertanggung jawab untuk membantu teman-teman masuk ke universitas atau misal seleksi universitasnya. Kami memberikan kebebasan, fleksibilitas, kebebasan dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab tersebut kepada calon penerima beasiswa untuk mencari sekolah atau institusi pendidikannya gitu ya teman-teman. Jadi boleh di PTN, boleh PTS, boleh secara daring juga kelasnya. Teman-teman juga boleh kuliah dengan jalur karyawan. Kita juga sangat membuka kesempatan tersebut karena fokus kami adalah pemerataan akses pendidikan tinggi gitu. Buat teman-teman perempuan, talenta perempuan yang ada di 20 target daerah kami gitu. Dari Kak Grace Meo, makasih ya Kak, sama-sama. Oh iya Kak, atau apa nanti kalau misalnya kita mau bilang sama-sama, kita bikin gerakan, kita yel-yelnya biar makin seru nggak sih? Kayak gimana coba? Oke, gini ya harus. Oke, sama-sama. Jadi dari platform Ungu pengumumannya udah keluar. Kak, ini tipe soalnya tipe soal biasa kayak kurikulum SMA atau tipe sama UTBK ya Kak? Formatnya mirip. Formatnya sama ya, pilihan ganda seperti itu. Pokoknya kita sudah pastikan kalau teman-teman yang lagi SMA sekarang atau teman-teman yang udah lulus atau yang gap year 2 tahun lalu nih, itu juga tetap masih bisa mengerjakannya. Jadi ada tuh Jen yang nanya kayak aku IPA Kak, anak IPA, masa aku bisa sih ngerjain pengetahuan sosial gitu. Iya, karena ini pengetahuan umum teman-teman. Jadi teman-teman kami yakin teman-teman bisa mengerjakan. Pasti bisa. Nah, dari Kak FZ, Kak saya udah lulus SNBP dan sudah bayar UKT serta tes bintal. Apakah itu akan digantikan jika lulus beasiswa Jitu? Iya, jadi teman-teman beasiswa Jitu ini untuk semester ganjil 2024 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah diterima nih dan harus sudah bayar dari sekarang, terus teman-teman dinyatakan lulus di akhir proses seleksi atau proses rekrutmen beasiswa Jitu, nanti teman-teman bisa melakukan reimbursement untuk semester ganjil 2024 ya, bukan semester genap atau misalnya ini, tapi semester ganjil 2024 ketika teman-teman sudah menandatangani perjanjian beasiswa. Lalu dari Kak 3112, Kak itu ujiannya kayak UTBK untuk mengenai pertanyaan tersebut udah dijawab Kak Koirun tadi. Ya, satu HP cukup. Dan cukup banget pakai satu HP. Yang penting sahabat kakak nyaman ya Kak ya, mau HP, mau laptop,
gadget apapun asal bukan TV atau kulkas ya kak untuk menjawab. Dan sebenarnya Jen juga 180 menit itu cukup banget buat teman-teman semua. Karena teman-teman harus mengerjakannya mandiri. Jadi sebenarnya kalau misal teman-teman nih lebih banyak waktu mencari-cari jawaban dari buku, dari internet yang seharusnya tidak dilakukan, itu malah jadinya membuang-buang waktunya teman-teman gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya langsung aja, ini pengetahuan yang sebenarnya teman-teman sudah kuasai. Jadi teman-teman bisa menjawabnya gitu. Apalagi bagian esai sih, kayaknya nggak harus lihat-lihat AI atau misalnya ChatGPT dan lainnya ya teman-teman. Karena kita tanyakan pengalamannya calon penerima beasiswa gitu. Gimana coba si ChatGPT tahu ya kan tentang pengalaman kita ya nggak sih? Kalaupun ChatGPT yang nulis juga hasilnya nggak bakal sama kayak kita yang Iya. cerita, jadi kurang dapet gitu feelnya. Jadinya nggak orisinil, bukan karya sendiri. Pastinya nanti kita langsung bisa tahu nih kalau misalnya teman-teman hasil plagiarisme atau hasil dari internet gitu. Mungkin ada nih pengalaman juga sih sangat disayangkan, misalnya teman-teman nih ternyata ada juga ngerjainnya bareng-bareng gitu. Misalnya dia dari asal yang sama, mungkin sekolahnya pun sama, terus ngerjainnya bareng-bareng dan itu kelihatan hasilnya soalnya mirip-mirip gitu ya kan copy paste. Nah itu juga sebaiknya dihindari. Di sini kita sangat mengencourage teman-teman semua, mengajak teman-teman untuk bisa mengerjakannya secara jujur dan mandiri tanpa bantuan media, buku atau internet dan juga bantuan dari orang lain. Nah, sekarang kita pindah bentar nih ke platform item. Kak, untuk esainya 250 katanya itu per soal atau total dari 3 soalnya, Kak? Per soal. Dan yang kedua, Kak, untuk dana yang udah masuk kampus apakah akan diganti jika sudah lulus di beasiswa ini? Kalau teman-teman dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa JITU tahun 2024, beasiswa JITU 2024 diperuntukkan untuk pembiayaan dimulai dari semester ganjil 2024. Jadi mengenai pembiayaan untuk semester ganjil tersebut akan bisa di reimburse atau dimulai dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Jadi sekarang sih mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana cara lulus tes akademik dan juga lulus wawancara ya. Jadi maksimalkan ya teman-teman agar teman-teman bisa lulus terus juga bisa mendapatkan beasiswanya. Ya ada syarat dan ketentuan tentunya. Jadi teman-teman bisa cek sekali lagi untuk buku panduan di mana memberitahukan mengenai skema beasiswanya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Kami harapkan di sini kita tidak menerima untuk pendanaan yang double gitu atau misalnya pendanaan dari 2 organisasi. Jadi teman-teman silakan cek lagi. Jadi buat teman-teman yang juga mencoba KIP dan lainnya itu kita akan nanti di akhir gitu kalau misalnya itu teman-teman harus memilih gitu salah satu saja. Ngomong-ngomong soal pembiayaan nih, untuk pemberian beasiswanya itu langsung ke kampus atau ke rekening pribadi? Oke, itu tergantung dari sistem institusi pendidikannya. Kita bisa melakukannya melalui kampus langsung atau langsung ke penerima beasiswa. Lalu di platform item, dan kebetulan aku juga beberapa kali lihat ya di platform gua ada yang nanya pertanyaan serupa juga. Kak, clue buat soal pilihannya ganda dong. Iya, aku juga lihat-lihat beberapa yang kak spill soal dong. Boleh nggak favorit dikasih? Mungkin aku tuh aja secret gitu. Nggak bisa ya, tapi kalau misalnya aku mungkin bakal ngasih taunya lebih ke topiknya. Mungkin teman-teman tadi ada beberapa yang belum mendengar bahwa ada 5 bagian di pilihan ganda tersebut. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, maksudnya pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan umum, serta yang terakhir adalah analytical dan numerical. Jadi itu topik utamanya. Dan kalau misalnya mau lihat format-formatnya bisa cek di yang di UTBK ataupun yang lainnya. Dari Kak Firan lagi, Kak saya nggak lolos. It's okay, nggak apa-apa.
Semangat terus, masih banyak kesempatan lainnya. Dan buat teman-teman yang misalnya sekarang masih SMA, tahun depan masih bisa coba lagi ya kan. Itu pilihan gandanya tergantung Aku kalbe. Jadi sahabat kakak, kalau misalnya ada yang kelewatan atau kayak atau nggak suruh pindah platform aja. Nah Cek platform kita yang sebelah. kita juga live di TikTok di platform hitam. Jadi kalau misalnya sahabat kakak pengen nontonnya nggak putus-putus banget, bisa banget pindah ke platform TikTok, platform sebelah kita. Untuk username-nya sama juga, Yayasan Ko Kalbe, nggak ada titik, nggak ada underscore, nggak ada nomor. Dan untuk pengumuman seleksi akademik, tes akademiknya itu akan di tanggal 22 Mei, teman-teman. Lalu aku pengen bacain dari question box. Kak, kalau jurusan yang ditentukan pas pendaftaran gitu sama jurusan yang diterima itu beda, bagaimana Kak? Nanti kita akan diskusikan pada saat teman-teman lulus wawancara ya. Kalau misalnya teman pada saat wawancara tersebut juga kita akan pasti tanyakan teman-teman ini pilihan jurusannya dan atau diterimanya di mana dan mengapa tentunya. Dan rencana kedepannya juga pasti kita tanya. Kak, hal-hal apa yang perlu dilakukan pas penulisan esai agar memiliki peluang besar untuk lulus? Nah, aku izin jawab dulu. Sebenarnya di website terus di Instagram, YouTube, TikTok ya kakak, udah ada nih tips-tips dalam menjawab esai di tes akademik beasiswa di Yayasan Ko Kalbe yang bisa sahabat kakak aplikasikan juga. Nah, kalau dari Kak Khairun mungkin ada tips tambahan lain Kak dari pengalaman kakak? Pertama orisinil, jadi karya sendiri teman-teman, jangan jiplak dari tempat lain. Terus habis itu jadi teman-teman bisa menjawabnya dengan kata-kata sendiri gitu, dengan bahasanya teman-teman sendiri gitu kan. Jadi kita jadinya bisa lebih kenal dekat dengan teman-teman. Terus teman-teman bisa lakukannya juga menjawabnya dengan padat. Jadi padat gitu kan, poin-poinnya semuanya terjawab. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana atau apa dan kenapa, itu bisa dijelaskan lebih lebih rinci lagi gitu. Karena uraian, jadi teman-teman juga kita pengennya melihat lagi nih berpikirnya teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman bisa kasih tahu sebuah kejadian, tergantung pertanyaan juga sih sebenarnya gitu kan, dijelaskan gitu kan tentang apa pertanyaan tersebut. Terus habis itu teman-teman bisa menambahkan tentang opini ataupun pendapatnya teman-teman terhadap pertanyaan tersebut gitu sih. Lalu di platform, Kak izin nanya, kalau misalnya belum sempat ngejawab soal di halaman sebelumnya, tapi pengen lanjut ke halaman selanjutnya, kira-kira bisa? Bisa. Jadi teman-teman kalau ini kayaknya susah nih, kayak bahasa Inggris susah deh, nggak mau ngerjain bahasa Inggris, atau teman-teman pengennya ngerjain esainya duluan, bisa. Asal teman-teman jangan klik kirim. Iya, karena belum selesai ya. Iya. Jadi jangan diklik dulu kirimnya, tapi teman-teman tinggal klik kembali atau previous atau misalnya selanjutnya atau next gitu. Tergantung dari sistem bahasa di HP-nya teman-teman gitu. Dari coba kita lihat Kak Ruby. Kalau pemberian beasiswanya langsung ke kampus atau rekening pribadi, itu tergantung dari kebijakan di kampus sahabat kakak ya. Dan juga kebijakan sistem kami, karena ada beberapa beberapa bank yang kita memang punya gitu, jadi kita bisa langsung pembayaran ke kampus, tapi ada juga beberapa bank yang tidak sama ya dengan kampus gitu. Lalu Kak, untuk pembayaran UKT-nya, kalau di kampus lebih dari kapasitas beasiswanya, apakah ditanggung semua atau tidak? Boleh dibantu Kak Khairun buat kali ini? Ya teman-teman, sesuai dengan buku panduan kita memiliki pagu maksimal. Untuk beasiswa itu pagu maksimal kita itu per semester adalah 10 juta rupiah, di luar dari tunjangan pengembangan kapasitas. Jadi teman-teman, di pagu maksimal itu adalah UKT ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mungkin di sini adalah mahasiswa baru, nantinya di semester ganjil itu akan mendapatkan
pembangunan institusi gitu kan, apa uang pangkal atau lainnya itu juga bisa masuk dalam pagu tersebut. Jadi pagu kami adalah 10 juta maksimum per semesternya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya teman-teman di sini ada yang kedokteran gitu, yang dimana pembayarannya adalah 15 juta misalnya ya, ini contoh aja. Nah 15 juta adalah lebih dari pagu batas maksimal kita, jadinya kita akan membayarkan dia hanya di maksimal kami adalah 10 juta per semester. Nanti kalau berbeda juga dengan teman-teman yang misalnya tagihan UKT-nya, biaya kuliahnya misalnya teknik komputer gitu ya, teknik komputer 7 juta, berarti kita akan membayarkannya sesuai dengan tagihan dari kampus teman-teman, yaitu 7 juta rupiah. Kak, ini esainya kayak gimana Kak? Untuk esainya itu 200 minimal 250 kata Jawab ya. paling dikit tuh 250 kata, lalu ada 3 soal. Nah 250 katanya ini setiap soal, jadi satu soal 250 kata minimal seperti itu. Lalu untuk esainya itu langsung dikerjain di link yang diberikan, nggak perlu ngeprint, nggak perlu nulis tangan lagi. Iya. Buat seleksi wawancaranya itu offline atau online Kak? Disesuaikan sama situasi dan kondisi yang ada pada saat itu ya Kak Wirun. Iya. Kalau sekarang pastinya kebanyakan online, tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan kayak tahun sebelumnya kita juga ada kesempatan untuk melakukan wawancara offline, ya kita akan lakukan offline. Pastinya bakal seru banget gak sih Kak bisa ketemu sama sahabat kakak langsung offline? Iya, beda rasanya memang, tapi tidak mengurangi esensi dari wawancara sih Jen, soalnya kan malah dengan adanya teknologi membantu kita pastinya ya, buat teman-teman yang ada di luar-luar atau ada di dalam terpencil Indonesia gitu. Jadi makanya teman-teman, kita tuh penerima beasiswa kami beragam, jadi ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Maluku Utara, ada yang dari Papua Selatan, Papua, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Timurnya juga gak cuma di Flores gitu, tapi ada yang di macam-macam gitu, ada di tempat pulau-pulau lainnya juga, Pulau Timur, ada yang di Sumba juga, jadi beragam banget. Kalimantan juga nih Jen, beragam banget juga di Kalimantannya gitu, bukan cuma di kota doang, tapi kayak banyak banget desa-desa yang jauh, tapi mereka akhirnya bisa kita bantu gitu dengan adanya pemberian beasiswa ini gitu. Lalu dari platform Hitam, Kak, kira-kira yang lolos sampai akhir itu kuotanya berapa ya Kak? Target kita di tahun ini lumayan banyak. Ini target ya, jadi sebenarnya balik lagi teman-teman, kita ada passing grade untuk tes akademik itu 75% gitu, jadi teman-teman yang lulus 75% akan kami langsung wawancara, saya akan kita undang untuk di sesi berikutnya, yaitu wawancara gitu. Nanti kita targetnya sih 70 untuk beasiswa G2 sendiri, tapi kita berharap lebih banyak sih dari itu. Lalu Kak, kalau habis jam 11 belum selesai isi soalnya bagaimana Kak? Jam 12 ya, 180 menit. Jadi kalau misalnya beasiswa cuma beasiswa biaya hidup, pendanaan dengan komponen yang sama dengan beasiswa kami itu tidak bisa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa seperti training, misalnya gitu, pelatihan kepemimpinan kah, pelatihan apa ya, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya komponennya sama, UKT dan lainnya, itu nggak bisa. Silakan dicek lagi buku panduannya ya teman-teman. Soalnya di buku panduan itu banyak banget dan lengkap banget informasinya, kayak apa aja bisa sahabat kakak dapetin di buku panduan tersebut. Lalu Kak, untuk mahasiswa kesehatan nih, biaya praktek rumah sakitnya apakah akan ditanggung juga Kak? Selama itu masuk SKS ya.
sesuai dengan tagihan itu agak teknikal ya, nanti soalnya akan kembali lagi ke kampus institusinya seperti apa, kadang-kadang beda-beda soalnya institusi menuliskannya dan lain-lain gitu. Kak, kalau ada salah pilih jenjang pendidikan bagaimana Kak? Itu kayak kita udah jawab deh. Bisa sahabat kakak mungkin tonton lagi rekaman live-nya nanti kalau udah dipublikasikan. Nanti bisa diubah pada saat selesai wawancara ya. Kalau lulus dinyatakan lulus wawancara akan bisa ganti, kita ganti. Kak, ini program beasiswanya masa pendaftarannya udah tutup ya? Betul sahabat kakak, untuk pendaftaran beasiswa itu 2024 sudah ditutup. Tapi sahabat kakak nggak perlu kecil hati karena di Instagram Yayasan Kokalbe bakal dikasih tahu update-update terbaru soal beasiswa yang ada di Yayasan Kokalbe. Jadi jangan lupa follow dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa sering-sering main juga ke Instagram dan website kakak karena Info-info terupdate ada di sana. betul banget. Dan untuk pertanyaan di platform Ungu, coba aku baca-baca lagi. Mungkin bisa ditanyain kali Jen sebelum juga cuma pertanyaan, seberapa siap nih, seberapa excited, jangan seberapa excited ya, boleh ya, seberapa senengnya teman-teman nih, apa ya bahasanya, Senang menyambut Sabtu pada saat tes akademik. Mungkin boleh nih di rate dari 1 sampai 10, teman-teman boleh tulis rasanya gimana. 10 senang banget dan nggak sabar gitu untuk hari Sabtu. 1 buat yang kayak boleh teman-teman silakan tulis. Sambil menunggu di platform Ungu, menunggu sahabat kakak di platform itu juga boleh nih nulis seberapa Excited, oh deg-degan katanya. Intan Rahayu katanya deg-degan. Nah, aku mau baca pertanyaan di platform itu. Kak, kalau beasiswa kampus, kalau sudah jadi penerima beasiswa kampus itu bisa nggak dapat beasiswa gitu? Bisa kalau komponennya berbeda. Tapi kalau komponennya sama biaya pendidikan nggak bisa ya sahabat kakak. Tergantung beasiswa kampus tuh beasiswa apa. Ya, pokoknya kalau funding double pendanaan tidak bisa, sesuai yang ada di buku panduan. Ini ada pertanyaan lagi tuh, Aulia. Halo Kak, untuk bantuan penunjang kapasitas itu bisa dijelasin rinciannya? Boleh Kak Koiran? Jadi untuk pengembangan kapasitas itu fokus teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan dan menunjang training-training ya, untuk membantu teman-teman dalam kuliahnya teman-teman gitu, dari hard skill ataupun soft skill, dimana kita juga ada kelas-kelas wajib yang teman-teman harus ikuti gitu kan, dimana nanti teman-teman bisa pakai uang tersebut yang kita berikan selama setiap semester untuk beli pulsa gitu misalnya, atau membayar training di tempat lain yang memang wajib di teman-teman misalnya ikuti gitu, karena misal permintaan dari kampus atau misal teman-teman memang ingin belajar gitu, itu juga bisa dipakai untuk tersebut. Jadi untuk pembiayaan penunjangnya di beasiswa Jitu ini kita berikan 1,2 juta per semesternya. Lalu untuk di platform Excited banget Kak, nggak nyangka lolos ya. Selamat. Dan ada yang deg-degan juga. Kayaknya banyak yang deg-degan ya Kak ya. Iya. Pasti ya. Aku dulu juga pernah ngambil beasiswa kan ya Jen. Dan itu tuh emang pas lagi nunggu itunya tuh kayak deg-degan gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Semangat. Lalu di platform Ungu, Kak, kalau di Yayasan Kokalbe untuk beasiswa dengan kuota terbanyak itu beasiswa apa ya? Untuk itu tergantung programnya. Jadi memang setiap dan tergantung tahunnya beda. Kita juga selalu berkembang gitu ya. Jadi beda-beda sih. Kalau misal untuk tahun ini kuota, karena belum tahu nih, aku belum bisa bilang, tapi similar gitu. Tahun ini secara kami setiap tahunnya memberikannya ratusan tentunya ya. Kalau teman-teman bisa cek gitu kan, tahun lalu aja di program lainnya kita ada 10 lebih lah, 113 kalau nggak salah. Terus itu baru satu program gitu, ada program lainnya. Jadi memang banyak sih teman-teman gitu.
Nanti untuk itunya silakan teman-teman lihat buku panduan. Kalau misal untuk misalnya ada tulisan bagian target penerima manfaat. Nah, dari platform hitam, kalau beasiswa kampusnya itu untuk jurusan kesehatan, berarti nggak bisa dapet gitu ya kak? Jitu fokus programnya ada kesehatan, STEM, bisnis dan ekonomi, agrikultur. Jadi teman-teman itu masuk sih kalau kesehatan. Jadi kalau misalnya sahabat kakak udah nerima beasiswa dari kampus dan kampusnya itu jurusan kesehatan, tetap tetap menjadikan jawaban kakak itu tadi sebagai acuan tentang komponen pembiayaannya. Ini pertanyaannya maksudnya adalah kalau dapat beasiswanya dari kampus mengenai jurusan kesehatan, kita bukan masalah jurusan, tapi masalah komponen beasiswanya yang kita akan tanyakan gitu. Ketika misalnya ini siapa TK Noki dapat dari kampus KIP misalnya ya, KIP gitu, Kartu Indonesia Pintar, teman-teman, berarti kan di situ pembiayaannya adalah UKT ya kan, ataupun SPP gitu. Nah itu sama pendanaannya dengan gitu. Jadi maka dari itu kita tidak memperbolehkan. Biar rata ya teman-teman, karena itu adalah tujuan beasiswanya adalah memberikan pemerataan akses. Jadi kalau misalnya itu kita akan bisa berikan kesempatan tersebut ke orang lain yang belum mendapatkan beasiswa. Semoga menjawab ya TK Noki. Nah karena waktunya udah mendekati selesai, kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari platform Ungu dulu. Jadi kak, kalau jawaban esai nggak memenuhi 250 kata, itu bisa mengurangi poin nggak kak? Iya, bisa. Lalu untuk tapi yang lebih akan penting lagi adalah konten isinya. Ya, konten isinya itu iya gitu, tapi yang paling besar itu pasti di kontennya gitu. Apakah teman-teman sahabat kakak di sini sudah menjawab pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Jangan sampai misalnya pertanyaannya adalah di mana gitu, misalnya di mana, where gitu, di mana, teman-teman jawabnya pakai jam gitu kan, kurang nyambung, tidak nyambung gitu ya, karena jadi harus sesuai dengan pertanyaan, menjawab sesuai dengan pertanyaan. Lalu kak, untuk beasiswanya ini sampai selesai pendidikan ya kak, atau nanti ada hal yang bisa ngebuat penerima beasiswa ini dicabut? Nah kalau ini bisa dicek di buku panduan ya sahabat kakak, karena info-info soal itu dijelaskan lengkap di buku panduan. Atau teman-teman bisa cek sosialisasi kita ada di YouTube juga, sosialisasi beasiswa Jitu. Di situ dijelaskan apa saja yang bisa bisa membuat beasiswa dihentikan, itu ada gitu, diberhentikan. Lalu kak, kalau mau belajar untuk esai dan PG-nya bisa belajar soal yang gimana ya kak? Apa mirip-mirip UTBK? Untuk PG-nya mirip-mirip sama UTBK, dan untuk esainya mungkin belajar latihan nulis kali ya. Iya. Oh kak, maaf banget jaringannya error, tadi nggak sempat dengar jawabannya dari TK Noki. Iya TK Noki, jadi yang kita akan tanyakan itu bukan Oke, dapat jurusan kesehatan di Jitu boleh, boleh secara target itu sebagai target program kita, tapi untuk beasiswa itu akan mengacu pada komponennya gitu, komponen pendanaannya apa ya. Jadi kalau misalnya komponen pendanaannya adalah seperti KIP yang tentang SPP atau UKT gitu kan, nah itu ya nggak bisa gitu, kita nggak bisa memberikan pendanaan yang double gitu. Nah jadi untuk kakak yang di platform Ungu yang nanya kalau misalnya beasiswa cuma living cost aja, boleh untuk ada Yola beasiswa gitu. Oh siapa? Sorry, Kak Orin. Iya boleh. Nah untuk lanjutnya, kak kalau udah terlanjur daftar beasiswa di tempat lain tapi belum diterima, apakah berdampak pada peluang yang diterima beasiswa gitu? Enggak. Selama teman-teman belum dinyatakan menerima, kalian akan boleh tetap berproses pada kesempatan-kesempatan lainnya, tapi juga tapi nanti kita akan menanyakannya tentunya ya, komitmen teman-teman pada saat wawancara dan juga diwawancara gitu. Oh oke, ini mungkin terakhir kali ya, karena kita udah hampir mau
Iyalah ini. Yang mana nih kak? Di sini ini Satu aja. kali. Boleh dua-duanya, oke. Oke, jadi kita mulai dari platform mana dulu? Ini, Oke, boleh. dari platform Richmond dulu ya. Halo kak, untuk bobot poin esainya apakah lebih besar daripada PG atau sama aja kak? Beda. Penulisan esai tentunya lebih besar secara bobot keseluruhan ya bagiannya. Kalau PG pastinya lebih kecil. Lalu kak, kan tesnya cuma bisa sekali. Nah itu kalau buat submit esainya nanti gimana ya? Dalam rangkaian yang sama di Google Form, jadi teman-teman nggak perlu harus ganti link gitu. Jadi bisa langsung teman-teman nanti habis dari pilihan ganda akan pergi ke penulisan esai. Tapi kalau misal teman-teman di sini memilih untuk cari soal-soal yang lebih mudah juga bisa gitu. Itu seperti ngisi pada saat pendaftaran aja teman-teman ngisi kan gitu lewat Google Form. Nah ini juga tesnya melalui Google Form. Ya. Nah, jadi makasih banyak sahabat kakak yang udah bergabung Gini, di doang. live hari ini soal gas tes akademik beasiswa itu 2024. Semoga bisa membantu. Nah, buat yang kelewatan, rekamannya ada di Instagram sama YouTube Yayasan Kokal B nanti. Jangan lupa follow dan subscribe. Iya. Dan kalau misalnya sahabat kakak masih ada pertanyaan lagi nih, boleh banget dicek di buku panduan. Karena di buku panduan banyak banget informasinya, bisa banget kamu baca-baca. Dan selain itu teman-teman kalau misalnya masih kurang jelas bisa pergi ke YouTube kita, ada sosialisasi di mana itu ada penjelasan mengenai program ini. Teman-teman juga bisa langsung aja kirim email ke beasiswa jitu@yayasankokalb.org untuk menjawab untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan seputar program ataupun rekrutmen juga. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Sukses terus buat teman-teman semua. Kita semoga berhasil juga dan lancar semuanya pada hari Sabtu nanti. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dadah. Dadah. Ini nih.